Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pemerintah Iran menangkap lebih dari 700 orang yang diduga sebagai tentara bayaran Israel dan masuk dalam jaringan spionase Mossad. Di saat yang sama pemirsa, Mossad ini juga mengakui melalui video misinya bahwa telah menggelar operasi senyap di Iran dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat. Apa sebetulnya misi utama operasi senyap yang dilakukan CIA dan juga Mossad di Iran? Dan apakah memang benar Amerika Serikat ini terlibat langsung dalam perencanaan serangan militer di Iran? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintan. Dan saya kira Anda pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk membahas polemik mengenai ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, di mana Beator Suryadi ini menuduh ijazah Jokowi palsu dan dicetak di Pasar Pramuka Jakarta. Bahkan ia juga menuding sejumlah politisi PDIP, salah satunya Prasetyo Edi Marsudi ini juga terlibat dalam penggunaan ijazah palsu Jokowi pada saat Pilgub DKI Jakarta 2012. Lantas apa kemudian dasar Beator Suryadi melambungkan tudingannya ataupun tuduhannya tersebut? Apakah ini murni untuk mengungkap fakta atau justru syarat dengan kepentingan politik? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, ada sebanyak 100 pasang pengantin mengikuti nikah massal yang difasilitasi oleh Kementerian Agama di Masjid Istiqlal Jakarta. 100 pasang pengantin asal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menghiasi Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan nikah massal yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Nikah massal ini pemirsa merupakan salah satu program dari Kementerian Agama dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Menteri Agama Nazaruddin Umar terlihat hadir sebagai saksi dan juga penasehat pernikahan untuk 100 pasang pengantin tersebut. Calon pengantin ini telah mendaftarkan diri di KUA sesuai domisilinya masing-masing dan dihimbau untuk mengikuti bimbingan pernikahan sebelum melangsungkan akad nikah. Mahar ditanggung oleh Kemenak dan dibantu pembinaan oleh Ekonomi Mikro Basnas 2,5 juta rupiah. Ya pemirsa, mengisi libur panjang pekan ini tentunya sejumlah titik menjadi pusat dari kepadatan masyarakat. Kami ajak Anda langsung bergabung dengan rekan-rekan kami yang sudah berada di sejumlah lokasi, yaitu di PRJ Kemayoran Jakarta Pusat dan juga Simpang Gadok Jawa Barat. Ya, sudah ada rekan kami Putri Sofia di Gadok Bogor Jawa Barat dan juga Yulinda Tridewi dari PRJ Kemayoran Jakarta. Kita menuju ke Gadok Bogor Jawa Barat. Putri, nampaknya di sana hujan deras, tapi bisa Anda gambarkan bagaimana suasana arus lalu lintas di Gadok Bogor Jawa Barat. Selamat malam Vena dan juga pemirsa TV One. Kalau situasi terkini di Simpang Gadok atau di ruas Jalan Raya Puncak Gadok sejak siang hingga pada malam hari ini terpantau masih ramai dan juga lancar. Hal ini dikarenakan sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian telah memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas satu arah dari arah puncak menuju ke Jakarta. Ini artinya bagi para pengendara yang sejak siang hingga sore hari ini akan menuju ke puncak, ini telah diberhentikan oleh pihak kepolisian di beberapa titik, salah satunya di exit tol Jagorawi, di beberapa jalan di Ciawi dan juga di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas dari arah puncak menuju ke Jakarta ini merupakan rekayasa lalu lintas lanjutan, karena sejak pagi tadi hingga siang hari tadi juga rekayasa lalu lintas one way dari arah Jakarta menuju ke puncak ini telah diberlakukan. Dengan total dari pagi tadi ada sekitar 13.000 kendaraan yang melintas, namun dari data terakhir yang kami dapatkan hingga pada sore hari tadi sudah ada sekitar
21.000 lebih kendaraan yang telah menuju ke arah puncak dari arah Jakarta, sedangkan dari arah puncak menuju ke maksud kami dari Jakarta ke puncak, namun untuk dari puncak ke Jakarta ini total ada sekitar 6.000 lebih kendaraan hingga sore hari ini. Namun ini artinya pemirsa, mayoritas bagi para masyarakat ini masih melakukan liburan di musim libur panjang ini di arah puncak. Dan memang kalau kita lihat dibandingkan dengan hari Jumat kemarin, total ada penurunan arus volume kendaraan sekitar 28%. Ini artinya mayoritas masyarakat ini telah melakukan perjalanannya ke arah puncak ini pada hari Jumat kemarin. Dan kalau kita lihat memang untuk mayoritas para masyarakat ini akan melakukan arus baliknya pada hari Minggu mendatang. Untuk sementara demikian, Vena, kami kembalikan ke studio. Ya, meskipun hujan deras, tapi nampaknya masyarakat masih terus bergerak dari arah Jakarta menuju ke wilayah puncak. Terima kasih Putri Sofia mengabarkan dari Simpang Gadok. Lalu bagaimana titik kepadatan masyarakat lain di Pekan Raya Jakarta? Ada Yulinda Tridewi di sana. Selamat malam Yulinda, nampaknya semakin malam semakin penuh dan ramai di Pekan Raya Jakarta. Betul sekali. Kalau misalkan kita berbicara mengenai euforia dari pengunjung yang datang ke PRJ, ini bisa dilihat dari bagaimana ramenya di belakang saya. Ini merupakan salah satu booth makanan ringan begitu yang ternyata banyak sekali orang yang datang begitu. Tidak hanya booth-booth ataupun snack yang menjual makanan ringan, juga banyak sekali tenan-tenan seperti elektronik, kemudian juga ada beauty dan masih banyak lagi. Meskipun tadi memang sempat hujan ya, diguyur hujan di PRJ ini, namun tidak menyurutkan antusias dari masyarakat yang hadir untuk meramaikan dan untuk tentunya membeli dan belanja-belanja begitu di Pekan Raya Jakarta yang berada di J-Expo Kemayoran pada malam hari ini. Tadi juga sempat kami seraya menuju ke PRJ ini, kami memang sempat melihat kepadatan sedikit begitu di pintu masuk ataupun di gate dari PRJ sendiri, terutama di gate 1 dan 2, mobil sudah banyak yang masuk begitu untuk ikut berbelanja di PRJ hari ini. Dan tentunya juga bagi masyarakat yang akan datang ke PRJ untuk tetap memperhatikan barang bawaan, kemudian juga untuk tetap memperhatikan begitu situasi dan kondisi, jangan sampai lega, jangan sampai meninggalkan sampah-sampah yang sehingga membuat PRJ ini kotor begitu. Dan tadi juga sempat kami berbicara begitu dengan beberapa masyarakat. Ini ternyata masyarakat tidak hanya masyarakat yang asli Jakarta aja, namun juga banyak sekali masyarakat yang datang dari luar kota, seperti ada Bekasi, kemudian ada Depok dan lain sebagainya. Dan tentunya juga masyarakat ke sini untuk berbelanja, ikut menonton konser musik yang nantinya akan hadir pada malam hari di Pekan Raya Jakarta. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Linda sudah melaporkan bagaimana keramaian langsung dari Pekan Raya Jakarta. Sebelumnya juga ada Putri Sofia yang menggambarkan suasana arus lalu lintas dari Gadok, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda, pemirsa. Ini ada seorang perempuan yang diduga melompat dari kapal KMP Wira Arta di sekitar Pulau Rimau Ludik, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dan berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Inilah rekaman CCTV kapal yang memperlihatkan detik-detik sebelum seorang penumpang perempuan diduga melompat dari kapal KMP Wira Arta. Korban terlihat mondar-mandir, pemirsa, di selasar kapal, lalu kemudian korban diduga melompat ke laut. Para pengunjung pun mengerubungi tepi kapal tempat korban melompat. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung berhasil menemukan jenazah korban di sekitar Pulau Rimau Lunik, Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Jenazah korban bernama Sukati, seorang perempuan berusia 42 tahun, warga Kecamatan Natar, Lampung Selatan, ditemukan dengan jarak 15 mil arah barat dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban. Informasi berikutnya pemirsa, Aswar, warga Kisaran Asahan, Sumatera Utara yang tewas di Kamboja diduga menjadi korban perdagangan manusia. Sampai saat ini jenazahnya masih berada di Kamboja. Pihak keluarga berharap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersedia membantu kepulangan jenazah Aswar ke tanah air.
Aswar, pemuda asal Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, meninggal diduga sempat disiksa dan sakit-sakitan. Aswar terbuai janji manis seorang agen Malaysia yang akan mempekerjakannya sebagai penyanyi di Malaysia. Namun janji tinggal janji, ia malah dijual ke Kamboja untuk menjadi scammer dan akhirnya keluarga menerima kabar bahwa Aswar sudah tak bernyawa. Sebelumnya, pihak keluarga harus membayar denda sebesar 40 juta rupiah untuk membawa Aswar pulang ke Indonesia. Namun terganjal biaya, Aswar akhirnya meninggal di Kamboja. Hingga saat ini jenazah korban TPPO ini masih berada di Kamboja. Keluarga meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat membantu mereka dan memulangkan jenazah Aswar ke tanah air. Kejaksaan Agung mencekal mantan Kemendikbudristek Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan terhadap Nadiem ini dilakukan untuk memperlancar proses penyelidikan kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus dugaan pengadaan laptop di Kemendikbudristek memasuki babak baru. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek berpergian ke luar negeri. Nadiem Makarim dicekal selama 6 bulan ke depan terhitung sejak tanggal 19 Juni 2025. Kejagung rencananya akan kembali memeriksa Nadiem Makarim dalam waktu dekat lantaran masih ada keterangan yang masih diperlukan penyidik. Kepada yang bersangkutan telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, ya, sejak tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Senin lalu, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Nadiem mengklaim kajian soal proyek pengadaan laptop di masa jabatannya memiliki substansi yang berbeda dengan kajian yang ada sebelumnya. Hingga kini, Kejagung belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun ini di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kejadian yang tak biasa saat bermain. Kunci sepeda yang dipegangnya tiba-tiba terkunci di leher. Kejadian ini membuat keluarga panik dan segera membawanya ke kantor pemadam kebakaran Kota Pasuruan untuk meminta bantuan. Inilah video amatir yang merekam seorang bocah bernama Zaidah saat mendatangi kantor Damkar Kota Pasuruan, Jawa Timur untuk melepaskan kunci sepeda angin yang tersangkut di leher. Kejadian berawal saat Zaidah sedang bermain kunci sepeda milik keluarganya. Saat bermain, ia mengalungkan kunci tersebut ke leher. Tanpa sengaja, kunci itu terkunci dan tidak bisa dilepas karena tidak ada anak kuncinya. Beruntung, proses pelepasan kunci berjalan lancar tanpa menimbulkan luka pada korban. Setelah berhasil dilepas, Zaidah langsung dibawa pulang oleh keluarganya dalam kondisi baik. Ini buat kunci sepeda, Dek, bukan kunci leher sini. Amai kekel Dek.
Ya, pemerintah Iran menangkap lebih dari 700 orang yang diduga sebagai tentara bayaran Israel dan masuk dalam jaringan spionase Mossad. Di saat yang sama, pemirsa, Mossad ini mengakui melalui video misinya bahwa telah menggelar operasi rahasia di Iran dan menyatakan rasa terima kasihnya kepada CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat. Pertanyaannya, pemirsa, apa sebetulnya misi utama dalam operasi senyap CIA dan juga Mossad di Iran, dan apakah memang Amerika Serikat ini terlibat langsung dalam perencanaan serangan militer di Iran? Kita akan kupas tuntas malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber luar biasa yang sudah kami hadirkan di studio TV One. Saya akan perkenalkan satu persatu untuk Anda, pemirsa. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Pak Dian Wirengjurit, Duta Besar RI untuk Iran 2012 sampai 2016. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam Mbak Fena. Terima kasih sudah Selamat hadir malam, di Apa Kabar Permisa. Indonesia Malam. Terima kasih. Oke, selain Pak Dian ini juga sudah hadir Pak Anan Nurdin, pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam Pak Anan. Selamat malam. Sehat Pak Anan? Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Anan ini juga sudah hadir pemirsa, pengamat militer dan intelijen. Ada Pak Riza Dharma Putra. Selamat malam Pak Riza. Malam Mbak Fena. Sehat Pak Riza? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Karena kita akan membahas ya bersama-sama topik yang menyenangkan dan juga luar biasa menarik untuk kita kupas tuntas. Saya yang pertama mau ke Pak Dian dulu deh kalau gitu. Pak Dian, ini kan selama Anda bertugas di Iran, apakah Anda juga pernah melihat adanya indikasi warga sipil yang terlibat dalam operasi intelijen asing seperti Mossad atau CIA, Pak Dian? Terima kasih Mbak Fena. Begini, di semua negara di mana ada hubungan diplomatik, semua negara memiliki perwakilan yang namanya kedutaan besar. Dan suka atau tidak suka, sebagian besar menurut saya negara barat itu pasti punya petugas atau diplomat yang berselubung pada intelijen. Dalam kaitan ini Amerika memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Iran, juga Israel. Tapi sekutunya semua punya hubungan diplomatik masih. Dan yang namanya intelijen tentunya tidak kasat mata, selalu senyap, tidak ada yang tahu. Bahkan kalaupun mereka orang asing kita tidak tahu, bisa saja mereka bekerja di perusahaan-perusahaan asing atau entitas lain. Saya mau bilang begini, dengan negara yang tidak punya konflik saja, negara-negara besar itu memiliki petugas-petugas intelijen dalam berbagai kapasitas. Contoh paling gampang nih, di Indonesia. Jangan diperkirakan negara-negara besar itu tidak punya intelijen. Ketika saya masih aktif di Kementerian Luar Negeri, sebuah negara besar itu memiliki, kita punya daftar diplomatic list namanya. Semua kedutaan pasti nama diplomatnya ada di situ. Ada kedutaan yang nama yang ada di buku saja ada 300 orang. Kira-kira semua melaksanakan fungsi diplomatik dalam kaitan pemajuan hubungan negara atau ada lain? Itu bukan hal yang aneh kalau sebagian dari mereka adalah intelijen. Itu yang terdata di buku diplomatik. Yang tidak terdata ada sampai 500 katanya. Loh, dalam kaitan ini bagaimana tidak logis kalau namanya Amerika dan Mossad menitipkan agen-agennya ke negara sekutunya dalam berbagai kapasitas, bisa di perusahaan-perusahaan swasta, bisa di turis, bisa di inspektur. Maaf ya, dalam kaitan dengan Iran yang namanya inspektur sebagian besar adalah inspektur berasal dari negara barat. Sebagian besar sudah diduga dan Iran juga sudah memahami adalah intelijen. Jadi apa yang dilaporkan dari inspektur IAEA itu mengenai kondisi Iran pasti ada kaitan dengan dunia intelijen, informasi intelijen yang mereka dapatkan. Kalau mau jujur lagi, yang namanya IAEA itu kredibilitasnya sekarang menurun karena Direktur Jenderal yang sebelumnya dari Jepang itu terbukti dan dibocorkan informasinya kepada Wikileaks. Dia sangat mengaku bahwa yang namanya kerjasama dengan Iran kami yang atur, tenang aja, kira-kira gitu. Jadi tidak heran kalau berapa tenaga ahli nuklir tewas, berapa jenderal belakangan ini kena. Semua itu tidak akan mungkin kalau tidak ada intelijen di negara itu. Di Iran yang lebih parah lagi karena ada kelompok oposisi namanya Mujahidin Khalq. Itu terkenal memang dibiayai, dilatih oleh Amerika. Oke, itu sudah terkenal? Sudah dikenal di sana. Jadi tidak heran kalau tadi disebut ada 700. Buat saya bisa jadi lebih karena Mujahidin Khalq itu
punya semacam anggota paramiliter yang tidak kelihatan, tapi begitu ada pergolakan pasti mereka muncul. Berarti jumlahnya lebih dari itu. Oke, menarik sekali apa yang menjadi pandangan ataupun pengalaman yang dialami oleh Pak Dian. Tapi saya mau minta analisa dari Pak Anan. Pak Anan, ini kalau kita melihat Mossad sudah terang-terangan menyatakan bahwa memang benar dirinya mereka ini melakukan operasi senyap di Iran begitu. Apa sih sebetulnya motif ataupun misi utama yang tengah dijalankan oleh Mossad di Iran? Ya, saya pikir yang pertama bahwa keberadaan intelijen asing di sebuah negara di zaman modern ya, politik modern seperti sekarang ini, itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan, dan itu dianggap sebuah hal yang lumrah. Apalagi di negara konflik seperti itu. Kita tahu bahwa pengaruh Iran secara geopolitik di Timur Tengah itu sangat luar biasa kuat. Apalagi Iran dengan Israel ini juga bisa dikatakan dua negara yang non-Arab yang ada di Timur Tengah. Maka pasti dua negara ini saling sama-sama mengintip. Kita tahu pengaruh Iran itu kuat dari mulai wilayah dari Irak ke Suriah ke Libanon sampai di Yaman juga ada pengaruhnya sangat luar biasa. Maka ketika misalnya perang dengan Gaza itu sangat bisa melihat bahwa Israel itu melihat kekuatan yang sangat berpengaruh itu di mana saja. Akhirnya bisa memukul dari biro politik Hamas dihabisi, dan itu ada di Iran. Kemudian ada juga Hasan Nasrullah sebagai pimpinan dari Hizbullah juga dihabisi juga. Suriah juga kena dibom juga. Nah, bahwa akhirnya yang dilihat adalah ancaman yang sebenarnya adalah Iran bagi Israel. Ancaman sebenarnya itu Iran. Kenapa? Karena negara-negara Timur Tengah lain itu yang lain bisa dikatakan di bawah kendali Amerika Serikat, sehingga sebuah negara yang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Adapun Iran ini bisa di luar kendali. Walaupun kita tahu sebetulnya kalau kita kembali kepada sejarah sebelumnya, misalnya ada yang disebut dengan Iran Kontra pada waktu itu ya. Ada sejarah Iran Kontra ya. Ya, itu adalah ketika pada waktu itu bagaimana sebenarnya ada kerjasama di luar layar. Iran sendiri mempunyai dua istilah dalam kebijakan luar negeri kepada Israel dan kepada Amerika Serikat. Disebut dengan istilahnya itu kebijakan retorika, yaitu di depan publik mereka bermusuhan, tetapi juga ada kebijakan operasional. Nah, kebijakan operasional ini sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Mungkin lebih kepada pragmatis, apa yang dibutuhkan. Nah, pada waktu itu ketika tahun 79 keluarga Reza Pahlavi waktu itu, revolusi Iran waktu itu terjadi, maka setelah itu ada kepentingan yang berubah. Amerika Serikat melihat bahwa ada sebuah kepentingan, kalau dibiarkan Iran ini tidak dirangkul oleh Amerika, kemungkinan Iran akan menjadi blok ke Rusia, dan itu yang ditakutkan, blok komunis itu yang ditakutkan. Maka ada usaha mendekati, maka digunakanlah Israel. Pada waktu itu ada semacam kepentingan tiga negara antara Israel, Iran dengan Amerika Serikat. Amerika memasok senjata yang dibutuhkan Iran pada waktu itu ketika perang dengan Irak. Ya, ribuan rudal dijual ke situ, dan keuntungan Amerika pada waktu itu uangnya hampir 48 juta dolar. Nah, uang itulah yang digunakan untuk melawan yang tadi kata Pak Dian di Nicaragua di Amerika Tengah untuk memerangi pasukan yang komunis pada waktu itu, yang digunakan uangnya itu digunakan ke situ, dan akhirnya salah satu pilot yang tertangkap terbuka, dan akhirnya Iran Kontra pada waktu itu menjadi terbuka dan menjadi skandal politik terbesar di zaman Ronald Reagan pada waktu itu, dan akhirnya beberapa pejabat waktu itu diberhentikan dan dihukum. Jadi kepentingan negara ini Israel melihat tadi pragmatisme, melihat bahwa sekarang Iran ini ancaman. Maka karena itu adalah ancaman, maka akhirnya mereka mengiriman pasukan intelijennya dengan sangat banyak ke sana, dan akhirnya salah satu aksi yang bisa kita lihat bagaimana Ismail Haniyeh kemarin juga ya terjadinya itu ketika di Iran. Saya mau ke Pak Riza kalau begitu. Ini kan secara terang-terangan ya, kemudian Mossad juga sudah mengakui bahwa menggelar operasi senyap. Operasi senyap yang dilakukan polanya oleh Mossad ini sebetulnya seperti apa, dan kenapa kemudian terang-terangan mau mengakui bahwa telah menggelar operasi senyap di Iran? Ya, jadi sebelum sampai ke situ kita harus pahami dulu bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu diambil. Jadi kebijakan luar negeri itu diambil berdasarkan pada tiga hal. Ya, pertama, Amerika Serikat itu melihat seperti apa faktor eksternal yang terjadi. Dalam hal ini adalah perang antara Iran dengan Israel, itu menjadi pertimbangan. Kemudian dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, faktor individu atau idiosynkritik dari seorang presiden. Nah, seorang presiden itu seperti apa dalam mengambil keputusan?
Donald Trump seperti apa, bagaimana dia dekatnya dengan Israel, itu menjadi dasar pertimbangan. Kemudian ada yang dinamakan dengan kelompok pembuat keputusan atau lingkungan keputusan. Lingkungan keputusan itu adalah birokrasi di dalam pemerintah Amerika Serikat. Itu yang dominan adalah Department of State atau Departemen Luar Negeri, Pentagon, kemudian CIA, dan kemudian juga National Security Council. Itu dia mendominasi bagaimana keputusan itu diambil. Dan kemudian adalah faktor domestik. Faktor domestik itu adalah dukungan masyarakat atau kelompok lobby di dalam pemerintah Amerika Serikat maupun di legislatifnya. Nah, saya lihat di sini adalah kelompok lobby yang cukup kuat adalah di sini bagaimana Donald Trump ini mengimplementasikan kebijakannya kepada Israel dan ditujukan ke Iran, itu adalah yang berpengaruh kelompok AIPAC atau lobby Yahudi di situ. Sehingga terjadilah kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan luar negeri seperti apa instrumennya? Instrumennya apa yang digunakan? Instrumen kebijakan luar negeri itu macam-macam. Bisa ekonomi, bisa militer, bisa intelijen. Nah, disinilah saya lihat pasca perang 12 hari, gencatan senjata dimulailah yang dinamakan operasi intelijen secara besar-besaran. Justru di sini dimulainya, digelarnya. Di mana dalam hal ini yang menjalankan operasinya ini adalah CIA. Di dalam organisasi CIA ada satu kotak organisasi yang namanya National Clandestine Service. Nah, National Clandestine Service ini yang menggalang kelompok-kelompok di Iran, yang menjalin kerjasama dengan Mossad, yang kemudian mengoperasikan aset-aset CIA di Iran maupun negara-negara Timur Tengah lainnya. Jadi melakukan penggalangan dan kemudian melakukan operasi. Operasi seperti apa? Ada yang sifatnya soft power, ada yang hard power. Soft power itu melakukan penggalangan, melakukan penggiringan opini, mempengaruhi pimpinan-pimpinan baik di dalam Iran maupun di negara-negara tetangga Iran. Nah, kalau apa yang dilakukan National Clandestine Service ini dan kerjasama dengan Mossad dalam melakukan satu operasi penggalangan terhadap kelompok-kelompok yang masih pro-monarki. Jadi setelah perang 12 hari, gencatan senjata adalah melakukan aksi subversi. Dan kemudian Iran juga tidak tinggal diam. Dia juga melakukan kontra spionase dengan melakukan penangkapan terhadap kelompok-kelompok subversif seperti ini. Itu yang terjadi. Baik. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan singkat saja, Pak. Begini, asal mulanya apa yang dicari Israel sama Amerika. Saya kira 2002 itu kelompok oposisi Iran di pengasingan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Iran membuat senjata nuklir. Ada foto-fotonya. Bagaimana sebuah organisasi NGO memiliki data satelit, foto-foto satelit yang begitu detail, katanya Iran membuat senjata nuklir. Itulah titik pangkal perang yang sekarang ini. Karena diduga membuat senjata nuklir. Tapi dari mana kalau bukan dari Amerika atau dari datanya, fotonya, semua lengkap. Seperti yang waktu Irak katanya ada senjata pemusnah massal di Irak, ternyata tidak ada. Senjata nuklir di Iran tidak terbukti. Karena itulah mereka menyusupkan agen-agennya baik Israel maupun dari Amerika, termasuk dari kelompok oposisi namanya Mujahidin Haq itu, untuk mencari tahu benarkah ada program nuklir, benarkah program nuklir itu untuk senjata, benarkah di manakah tempat-tempatnya, siapakah orang-orang yang berperan untuk membangun senjata nuklir itu, dan apa yang harus dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh Israel dan Amerika, menyusupkan agen-agennya untuk mencari tahu tentang 5 hal tersebut. Nah, dari situ mereka masuk bukan hanya tadi saya bilang inspektur, tapi juga memang orang Iran tuh. Mujahidin Haq itu orang Iran. Jadi dia bekerja sebagai pekerja biasa, dia bekerja sebagai apapun, sulit mendeteksinya kecuali kalau counter intelligence-nya Iran sendiri memang ampuh dan bisa sekarang menangkap 700. Bicara soal penyusup seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dian, mungkin nggak sih ada warga Iran yang juga memiliki karakteristik tertentu ternyata ini membantu Iran begitu melakukan pemberontakan ataupun penyusupan? Nanti dijawab nanti Pak Dian. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Dian tadi. Pak Dian, ini kan tadi bicara soal penyusup ya. Ada kemungkinan juga nggak sih kalau warga Iran ini juga menjadi penyusup atau pemberontak membantu Israel? Karakteristiknya sebenarnya seperti apa? Kalau penyusup sudah pasti ada warga Iran
yang saya sebut tadi. Anggota Mujahidin Haq itu sebagian besar ya orang Iran. Kenapa? Karena mereka punya tujuan lain, menggantikan pemerintah seperti yang mereka kehendaki. Mungkin jadi monarki kembali atau mungkin ke kiri-kirian karena mereka adalah kelompok kiri. Tapi yang pasti yang namanya penyusup dimanapun di kita juga ada kok. Sumbernya satu kok, uang. Maaf, uang, wanita dan fasilitas. Dengan itu mereka mudah kok. Bagaimana mungkin seorang ahli nuklir dari pagi hidupnya itu tidak tahu kalau sudah dimonitor jam berapa dia keluar. Dan yang terakhir itu simpel kok, di motor lewat tempelin bom. Nah, karena dia tahu 1 menit kemudian si ahli nuklir akan keluar berangkat. Yang mengamati setiap hari siapa kalau bukan orang Iran? Yang katakan dibayar untuk mengamati jam berapa keluar, jam berapa pulang. Itu dimanapun ada, di kita juga ada. Dan yang pasti mereka itu kan apa namanya, yang penyusup itu juga tujuannya macam-macam. Satu, mereka menyusupkan yang sekarang terjadi itu, drone-drone Amerika atau Israel sudah ada di sana kok. Artinya mereka dirakit. Artinya apa? Mereka menyusupkan komponen-komponennya secara rahasia dan itu dirakit di dalam negeri. Hal yang seperti itu sekarang ternyata bisa, karena semua komponen itu bisa dipreteli, diimport dengan fasilitas diplomatik ke kedutaan sekutunya, dan itu bebas, tidak bisa diperiksa oleh custom sana. Jadi sangat mungkin, dan itu lumrah terjadi di negara apalagi yang punya kepentingan dan berbeda kepentingan, seperti Iran dan lawan-lawannya tuh. Penyamarannya juga sulit begitu untuk diketahui. Nah, ini penting. Sulit diketahui karena mereka bekerja seperti orang Iran bekerja seperti biasa. Bisa saja sekarang saya ini misalnya tau-taunya di agen siapa gitu kan nggak tahu kita. Mereka juga seperti itu. Tapi satu hal yang menguntungkan pihak Israel, karena Timur Tengah itu wajah dan postur fisiknya hampir sama. Secara fisik nggak akan kita bisa tahu ini orang Arab, ini orang Yordan, ini orang Iran, tidak bisa. Apalagi di Iran itu juga multikultural. Ada yang bisa berbahasa Arab, ada yang bisa berbahasa Parsi, ada yang bisa berbahasa Tantan Asia Tengah itu, misalnya gitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Anan kalau begitu. Pak Anan, dengan ditangkapnya 700 orang, apakah ini juga bisa mengindikasikan bahwa terjadinya infiltrasi Mossad ini sudah terjadi ataupun berlangsung lama? Ya, di negara konflik saya pikir lumrah terjadi seperti itu. Kita tahu, lihat di Palestina saja pembelotan terhadap pemerintahan Palestina itu terjadi. Maksudnya bagaimana ada orang-orang Palestina yang membelot ya menjadi pro kepada Israel dan menjadi mata-mata Israel. Ini ketahuan itu sejak zaman Intifadah itu mulai ketahuan. Banyak orang Palestina yang malah berbelot menjadi pro kepada Israel. Nah, apalagi sekarang di negara Iran. Kita tahu di negara ini mempunyai sejarah yang sebelumnya mempunyai penguasa sebelumnya, bisa dikatakan korban daripada pasukan sakit hati, bisa seperti itu, yaitu yang dilengserkan oleh revolusi Iran pada waktu itu. Maka kemungkinan itu sangat terbuka, ya, apalagi dengan kepentingan ekonomi, ya, dengan kepentingan politik yang mendapatkan imbalan yang luar biasa dari Israel dengan dari Amerika Serikat, maka kemungkinan besar bagi warga negara Iran banyak yang memilih jalan tersebut, ya, jalan pintas, bagaimana mereka mendapatkan keuntungan material, keuntungan politik untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan saya pikir ini dalam sebuah negara yang konflik itu pasti itu akan terjadi. Oke, baik. Saya masih ingin melanjutkan perbincangan ini, tapi kita tahan dulu karena saya ingin mengajak pemirsa TV One untuk mendengarkan laporan terbaru dari warga negara Iran. Sudah ada Said Idrus di sana. Sudah menjadi reporter TV One, Said Idrus. Baik, Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Said, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi ataupun kondisi di tempat Anda saat ini? Ini masih dalam masa gencatan senjata, apakah kondisinya berlangsung aman dan adakah unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Iran di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia bagi masyarakat Indonesia. Saat ini saya berada di kota Qum, Iran, yang jaraknya tidak jauh dari kota Teheran, hanya sekitar 125 km.
Hari ini tanggal 28 Juni 2025, tepatnya hari Sabtu, seperti yang dikabarkan oleh dunia internasional, hari ini Teheran mengadakan acara tasyik jenazah para syuhada. Para syuhada yang telah syahid karena serangan dari Israel ke Iran. Tentunya masyarakat hadir, ribuan masyarakat turun ke jalan untuk mengantarkan atau mengucapkan penghormatan terakhir terhadap jenderal-jenderalnya dan juga menghantarkan masyarakat yang syahid, yang tewas atas serangan rezim Zionis Israel ke Iran pada tanggal 13 Juni 2025 lalu. Masyarakat turun ke jalan selain mengucapkan perpisahan, masyarakat juga sekali lagi menyatakan dukungan kepada pemerintahannya, dukungan kepada militer, dukungan kepada Republik Islam Iran, dukungan kepada pemimpin tertinggi Islam Iran, Said Ali Khamenei, yang telah berjuang demi Iran, berjuang demi negara, dan berhasil menampar atau memukul Israel serta Amerika. Terkait tentang pertanyaan yang tadi ditanyakan, apakah ada rakyat Iran yang berdemonstrasi anti-Amerika atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menyerang Israel dan juga Amerika, atau mungkin ingin menggantikan sistem pemerintahan Iran? Saya rasa setelah 12 hari ini, ketika Israel menyerang Iran secara langsung, masyarakat dalam setiap lapisannya, dalam seluruh lapisannya itu bersatu, bergabung menjadi satu suara dan hampir keseluruhannya mendukung pemerintah dan mensupport pemerintah dan militer Iran untuk membalas serangan atau agresi yang dilakukan oleh Israel ke Iran. Baik, Said Idrus, ini kan pemerintah Iran juga setelah menangkap lebih dari 700 orang yang diduga ini sebagai tentara bayaran Israel. Bagaimana kondisinya di sana? Apakah penangkapan oleh pemerintah Iran ini masih terus berlangsung untuk mencari siapa sebetulnya tentara bayaran yang berada di tengah-tengah Iran? Ya, tentu saja agen Mossad atau tentara bayaran yang berada di Iran itu sangat banyak ya. Karena kalau kita melihat lagi dari serangan yang ada tanggal 13 Juni atau hari Jumat dini hari, pukul 3 dini hari itu, serangan yang paling berat diterima oleh Iran itu sebenarnya bukan dari rudal yang ditembakkan oleh jet tempur Israel, tapi dari drone-drone yang memang sudah lama diseludupkan oleh agen-agen Mossad ke dalam Iran. Drone-drone tersebut yang diterbangkan, drone-drone tersebut yang istilahnya meledakkan bangunan-bangunan atau perumahan-perumahan warga, sehingga air defense pada saat itu tidak mampu menangkal drone karena memang diterbangkannya dari ground, bukan diterbangkannya dari air, sehingga air defense bisa menghantar, mengcounter serangan tersebut, sehingga korban banyak berjatuhan karena memang drone serangan rezim Zionis Israel rezim Zionis Israel memang memusatkan dengan serangan drone yang memang sudah diseludupkan oleh agen-agen Mossadnya. Nah, kalau kita bertanya siapa agen-agen Mossad yang ada di dalam Iran, tentu saja bisa aja warga negara Iran sendiri, yang memang masih banyak warga negara Iran yang masih menginginkan pemerintahan Reza Pahlavi atau pemerintahan Pahlavi. Walaupun saya katakan itu tidak terlalu banyak ya, karena masyarakat Iran secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat Iran adalah masyarakat Islam yang benar-benar sadar terkait tentang Iran saat ini adalah salah satu negara yang berdiri paling depan untuk melawan rezim-rezim tirani seperti Israel dan juga Amerika. Sebagian juga memang masuknya dari imigran-imigran ilegal Afghanistan. Dan kebanyakan yang memang menyeludupkan drone dan juga menjadi agen Mossad itu malah bukan warga Iran, tapi imigran gelap dari Afghanistan dan juga dari Kurdistan. Kita tahu di batasan timur Iran itu berbatasan dengan Afghanistan, dan juga di barat itu berbatasan dengan Kurdistan. Dari dua tempat ini banyak imigran-imigran gelap yang datang atau imigran-imigran ilegal yang masuk ke Iran, dan mereka yang dibayar oleh Mossad dan mereka yang dibayar oleh Israel
untuk menjadi agen-agennya di Iran dan melakukan aksi teror. Itu yang terjadi sekarang ini. Baik, terima kasih reporter TV One yang berada di Iran, Said Idrus, atas laporan Anda. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Ya, kita lanjutkan diskusi. Saya mau ke Pak Riza. Pak Riza, ini setelah mendengar laporan dari rekan kami yang berada di Iran, ternyata masyarakat ini satu suara begitu dan masih mengatakan bahwa adanya kemungkinan sebelumnya kan lebih dari 700, tapi masih ada kemungkinan lebih dari itu. Tapi kalau menarik apa yang kita bicarakan sebelumnya, bicara soal infiltrasi, bagaimana sebetulnya mekanisme infiltrasi agen ini bisa dilakukan dan tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang panjang? Jadi kalau saya bilang bukan infiltrasi istilahnya, jadi pembinaan aset. Jadi dalam hal ini baik Mossad maupun CIA sudah memiliki aset. Aset itu adalah warga lokal atau dalam hal ini adalah Iran yang sudah sekian lama dibina, sudah sekian lama dilakukan pendekatan, bisa berdasarkan motivasi uang, ya, dan juga tentu mereka sebagian punya cita-cita seperti tadi disampaikan ingin mendirikan kembali monarki. Kalau saya lihat jumlah yang tidak terlalu besar bukan masalah. Kita bisa ambil contoh dari bagaimana pemerintahan Hamid Karzai di Afghanistan terbentuk. Hamid Karzai kecil aja, just a few people, tapi Amerika bisa mendudukan dia sebagai pemimpin di Afghanistan melalui satu operasi. Gabungan operasi intelijen dan operasi militer. Di Iran pun juga bisa seperti itu. Jadi aset-aset ini banyak dari kelompok pro monarki, kelompok yang tidak puas, yang menginginkan sekularisme, yang menginginkan kebebasan, ya mungkin merasa dalam hal ini aspirasinya ditekan, ya. Ini kita bicara secara secara terbuka aja gitu loh. Jadi yang ada yang menginginkan aspirasi seperti itu. Nah inilah kemudian dibina sekian lama. Nah ini sudah terjadi sejak pasca revolusi Iran, sejak rezim Shah Pahlavi ini jatuh gitu loh. Amerika langsung melakukan penggalangan di situ. Sekian lama, bertahun-tahun. Demikian juga Iran juga, saya lihat hebat juga. Bisa melakukan riset dan pengembangan teknologi roket secara tidak terdeteksi, baik oleh Mossad maupun oleh CIA. Dengan kemampuan roket yang seperti kita lihat selama ini. Jadi ini sekarang pertempuran intelijen. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Iran dengan menggunakan proksinya, seperti di Yaman, untuk melakukan serangan terhadap Israel. Itu juga penggalangan dari intelijen Iran. Demikian juga Iran dibantu oleh intelijen Rusia, SVR, maupun intelijen Cina, MSS. Gitu. Ya, ini Rusia ini nggak ingin kehilangan, lepas lagi Iran seperti dia kehilangan Suriah. Rusia ini kehilangan Tartus, pangkalannya di Suriah, gitu loh. Nah ini tentu juga dalam hal ini Rusia juga tidak akan membiarkan juga, dia akan mensupport. Jadi ini peperangan bukan hanya Mossad plus CIA melawan intelijen Iran, MOIS itu ya, Ministry of Intelligence and Security, tapi juga dengan dinas intelijen asing yang mensupportin. Kalau saya lihat ada 3 yang membantu Iran di dinas intelijen asing. Ya ini SVR Rusia, kemudian MSS Cina, dan ketiga ISI Pakistan. Gitu loh. Itu tendensinya dari mana? Kelihatannya dari teknologi peperangan yang dilakukan. Jadi bagaimana Iran ini bisa mengintercept rudal-rudal dari Israel itu adalah berkat dukungan dari sistem komunikasi dari yang disupport oleh Cina dan Rusia. Kalau saya lihat begitu. Baik. Dan juga Pakistan. Pakistan ini memiliki teknologi yang cukup mumpuni untuk bisa mengoperatkan, menyambungkan antara moda alutsista yang berbeda. Seperti yang dilakukan waktu dia berhadapan dengan India dalam perang udara. Pak Riza ditahan dulu karena saya juga sebetulnya penasaran ingin mendengarkan pengalaman dari Pak Dian ketika menjabat begitu. Kan ini terang-terangan ya kalau kita lihat kondisinya Mossad mengakui telah menggelar operasi senyap. Apakah memang sering begitu kejadian ini terjadi di mana Mossad ini secara terbuka menyampaikan apa yang dilakukannya termasuk dengan operasi senyap ini? Ditahan nanti Pak Dian, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Baik, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Dian, ini kan Mossad secara terang-terangan ya sudah mengumumkan bahwa memang menggelar operasi senyap, katanya operasi senyap di Iran. Tapi seberapa sering sih dari pengalaman Anda ke Mossad ini melakukan operasi yang sudah tidak senyap lagi, berarti sudah terbuka? Selama ini Israel, Mossad selalu dan Amerika selalu mengatakan neither confirm nor deny. Untuk semua aktivitas yang dicurigai didalangi oleh Mossad atau CIA. Menyangkal, tidak membenarkan, kira-kira gitu. Orang dibikin bingung. Tewasnya sejumlah pakar nuklir Iran misalnya, Israel selalu diam. Amerika apalagi, mereka akan kompak. Ya kan? Nah, dalam konteks yang sekarang, kalau mereka sekarang mengaku terbuka, seakan-akan itulah yang dijadikan alasan kemarin itu, mereka klaim kemenangan. Karena berhasil menghancurkan, tapi ada sisi lain yang mungkin juga sudah diungkap, perang psikologi, psy war antara mereka. Dengan menunjukkan nih, kami buka, kami punya agen ternyata di sana banyak, untuk memecah belah masyarakat Iran. Bahwa di antara mereka kita jadi saling curiga. Jangan-jangan dia mata-mata, jangan-jangan dia pro monarki, jangan-jangan dia pro kebebasan dan sebagainya. Itu akan menyulitkan intelijen domestiknya Iran mendeteksi. Nah, itu tidak akan ketahuan di mana sampai kapan. Tapi yang namanya counter intelligence, saya yakin sudah dilakukan oleh Iran dengan pada sampai batas tertentu membiarkan gerak mereka. Makanya sekarang ketangkap 700 karena mereka dibiarkan, tapi begitu ini muncul dengan mudah mereka cocok, mereka tangkap. Fungsinya gampang, dia mau tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Apa yang dilakukan, ya. Dan ternyata sekarang info-info tentang situs nuklir Iran misalnya yang diserang, itu dari mereka. Tadi saya juga singgung, itu drone-drone mereka sudah di assembling di sana, dirakit di sana, sehingga itu yang melihat kemana-mana. Agen lapangan mengkonfirmasi, itu yang terjadi ketika Jenderal Qasem Soleimani ditembak drone di Irak. Dan pusat-pusat kumpul agen-agen itu, kita bisa bilang markas atau safe house atau apapun, atau airport, tempat keluar masuk tokoh-tokoh semacam Hezbollah di Qatar atau di Lebanon, itu juga berdasarkan itu. Bagaimana seorang katakan Haniyeh itu bisa ditembak di tempat tinggalnya. Itu hanya bisa dibuktikan kalau ada orang di lapangan yang membuktikan Haniyeh lagi ada di sini. Kalau tidak mungkin, gegabah karena di sekitarnya pemukiman umum. Tapi bisa begitu akurat kalau tidak ada orang dalam, orang lokal sendiri. Nah, buat saya Iran pun memiliki dan terbukti beberapa mata-mata Iran ditangkap di Israel dan beberapa lagi ditangkap di Lebanon yang katanya bekerja untuk dinas rahasia Iran. Jadi perang intelijen ini bukan hal yang aneh, hanya bedanya ya kemampuan Amerika dan Israel digabung, dan Israel itu memang dikenal dari dulu kan memang punya keunggulan di bidang ini. Bagaimana seorang Israel itu tadi saya bilang posturnya mereka sama. Seorang agen Israel bisa menjadi Menteri Pertahanan Syria. Nah, itu kan juga penyusupan, pembinaan, penggalangan yang dilakukan bertahun-tahun sampai orang ini yang tadinya namanya Eli Cohen mulai dari turis ketemu orang Syria, dibina ternyata orang Syrianya orang penting, dia bina menjadi pengusaha sampai jadi Menteri Pertahanan. Nah, itu artinya apa? Intelijen memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saya mau ke Pak Riza kalau begitu. Pak Riza, ini kan pemerintah Iran menangkap sejauh ini lebih dari 700 orang yang diduga sebagai tentara bayaran. Proses penangkapan yang disebut sebagai agen Mossad atau mata-mata ini juga melibatkan negara-negara yang dicurigai nggak sebetulnya? Jadi begini, yang paling sulit untuk mengungkap seorang apakah itu aset atau agen, ya itu adalah mereka yang bekerja yang sudah menyusup ke dalam pemerintah. Baik di dalam birokrasi sipil maupun di birokrasi militer. Nah, oleh karena itu tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dian. Jadi oleh dinas intelijen Iran ini dibiarkan dulu mereka beroperasi
dibiarkan mereka bekerja, sampai nanti pada suatu saat, itu semua digulung. Jadi yang paling sulit itu, kalau di dalam masyarakat, relatif bisa ada sekat gitu loh. Tapi sampai sejauh mana mereka melakukan penyusupan atau mereka bekerja di dalam satu pemerintahan. Dan biasanya mereka bergerak itu pun juga ada yang dinamakan agent handler. Nah, agent handler inilah yang kemudian mereka mengarahkan, membina, dan juga memasok kebutuhan dari si agent yang di lapangan itu. Atau agent yang berhasil disusupkan. Atau aset yang selama ini dikenal sebagai sleeper agent. Yang selama ini mereka dalam tanda kutip tidur. Dan kemudian bila mana suatu situasi tertentu dibutuhkan, mereka akan dibangkitkan. Itu CIA dan Mossad itu yang jagonya. Begitu. Tapi bukan berarti bahwa dinas intelijen Iran ini nggak canggih, gitu loh. Dinas intelijen Iran ini saya lihat masuk juga informasi dan dukungan dari 3 negara itu, dari Cina, dari Rusia, dan dari Pakistan. Jadi ini kalau saya lihat pasca perang dingin, perang intelijen yang paling dahsyat ini adalah kita lihat nanti ini pada pasca perang 12 hari Iran boleh Israel. cuma 1 menit. Baik. Mungkin setelah ini kali ya Pak kita mau dengar dulu kebetulan apa yang dikatakan oleh Pak Riza ini berkaitan dengan itu. Ya, dengan apa yang ingin saya tanyakan ke silakan. Pak Anan. Pak Anan, kalau Anda melihat bagaimana kemudian keterlibatan intelijen asing ini mempengaruhi stabilitas Timur Tengah? Ya, kalau kita lihat ada sebuah disertasi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa di School of Advanced International Studies di Johns Hopkins University pada tahun 2007. Itu adalah sebuah buku yang sangat menarik untuk menganalisa seperti itu. Bahwa pada waktu itu dikatakan bahwa ada kepentingan yang begitu dominan antara tiga negara yaitu Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan. Maka memang kepentingan Amerika Serikat ini sangat besar sekali di Timur Tengah, baik secara politik, secara ekonomi, dan juga secara militer. Maka melakukan tadi semacam pembinaan intelijen, penyusupan intelijen ini merupakan sebuah langkah awal untuk memberikan informasi-informasi yang sangat akurat kepada kepentingan operasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Maka tidak aneh sebenarnya antara ketiga negara ini walaupun di muka ini bermusuhan, tetapi secara lebih mendalam sebetulnya mereka juga mempunyai kepentingan yang sama, bagaimana kepentingan Amerika Serikat terjamin, kepentingan Israel juga terjamin, dan kepentingan Iran juga di kawasan tersebut juga tetap terjamin. Oke, silakan Pak Dian. Saya tambahkan sedikit aja bahwa yang namanya menangkap 700 itu bukan berarti menggerebek satu tempat ketahuan markas besar 700 ditangkap. Disebar di mana-mana agen itu. Dan tadi yang disampaikan Mas Riza, setiap kelompok itu ada handlernya, ada yang penanggung jawab kelompok. Itulah yang mengkoordinasikan. Intelijen secara umum bertugas mengumpulkan informasi untuk dilaporkan kepada pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusannya di sana itu di Washington atau di Tel Aviv, yang kemudian memutuskan yang itu kita dapat informasinya sudah matang, yang ini belum matang, biarin aja dulu sampai matang. Itu kita serang. 3 itu. Padahal ada sekian puluh fasilitas nuklir, ternyata baru 3 nih yang terbuka buat intelijen Amerika dan Israel. Artinya apa sih? Bahwa Iran tidak bodoh. Dia menyebarkan program nuklirnya tidak seperti Irak diserang satu tempat hancur dan sampai sekarang tidak punya lagi. Kalau Iran diserang 3 itu bukan berarti yang lain diam. Terima kasih, itu aja. Oke, baik. Menarik sekali, terima kasih atas analisa komprehensif dan juga luar biasanya narasumber kami, Pak Dian, Pak Anan, dan juga Pak Riza sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita nantikan ya dan terus pantau bagaimana perkembangan konflik antara juga Iran dan juga Israel yang saat ini masih gencatan-senjata. Semoga segera ada langkah menuju perdamaian. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Apa Kabar. Terima kasih Mbak Fena, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam, kami masih akan kembali menghadirkan beragam informasi menarik lainnya dan juga dialog bersama rekan kami Ken Ana. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Gaduh perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum juga berakhir. Bahkan perkara ini semakin melebar. Laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi pun terkesan masih jalan di tempat. Walaupun polisi sudah menarik 6 laporan baru dari Polres di Jakarta Selatan
Jakarta Pusat, Depok, Bekasi, dan Polda Metro Jaya. Berlarut-larutnya kasus ini semakin membuat gaduh. Berbagai macam celah dicari untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Mulai dari ijazah, dosen pembimbing, hasil ujian skripsi Jokowi, hingga menuding ijazah Jokowi dicetak di Percetakan Pramuka, Jakarta Pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Beator Suryadi, politikus PDI Perjuangan. Lalu bagaimana dengan bukti dan kesaksian pihak Universitas Gadjah Mada, serta pengakuan teman-teman kuliah Jokowi di UGM? Lantas apa dasar Beator Suryadi melontarkan tuduhan terkait keabsahan ijazah Jokowi? Apakah ini murni upaya membuka fakta atau justru syarat dengan kepentingan politik? Ya pemirsa, perjalanan polemik dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masih terus bergulir. Kalau Anda ingat pemirsa, Beator Suryadi ini juga sempat menyatakan ataupun juga ikut berkomentar mengenai polemik ini. Yang kemudian ia mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu dan dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta. Bahkan ia juga menuding politisi senior dari PDIP seperti salah satunya Prasetyo Edy Marsudi juga turut menggunakan ijazah palsu Jokowi dalam Pilgub DKI tahun 2012. Namun pihaknya ini juga membantah dan justru kemudian menyatakan apa yang disampaikan Beator ini tidak berdasar. Lalu apa kemudian maksud tudingan dari Beator Suryadi ini? Apakah kemudian ini murni untuk mengungkap fakta atau justru ada kepentingan politik di baliknya pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Sylvester Matutina, relawan Jokowi. Selamat malam Bang Sylvester, bergabung lagi kita di sini. Sehat ya Bang? Selamat malam TV One, sehat. Sehat, terima kasih sudah bergabung dan juga bergabung bersama kita malam ini. Ada Pak Herman Kadir, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan juga aktivis. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat. Terima kasih juga sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Karena ini kemudian aktor yang banyak dibahas dari PDIP, tapi tentunya untuk menghadirkan informasi selengkapnya pemirsa, kami memiliki informasi berikut untuk Anda. Sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios, kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya. Karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam, tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar, bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu. Dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi. Sehingga loloslah ini di KPU. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya, karena dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Baik pemirsa, itu pernyataan dari Beator Suryadi. Bang Sylvester, ini nampaknya polemik dari ijazah Pak Jokowi sampai kemudian bisa menimbulkan konflik di PDIP sendiri begitu. Yang satu menuding Beator Suryadi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kemudian Prasetyo Edy Marsudi, politisi senior PDIP juga menyatakan bahwa itu tidak berdasar begitu. Dan juga diaminkan oleh Andi Wijayanto yang kemudian menyatakan pernah memegang langsung ijazah asli dari Pak Jokowi. Bahkan tadi disebut juga Mas kalau soal relawan sedulur Jokowi ikut-ikut terseret ini. Iya. Jadi gini,
sebenarnya apa yang dikatakan Bitor ini nggak benar ya. Saya kenal Bitor ya mungkin udah hampir 10 tahun lebih lah ya. Terus yang dituduhkan Prof. Paiman juga itu saya teman baik juga. Terus Mas Prastio Edi juga saya kenal. Terus yang dikatakan yang membuat itu Mas David Anggit juga saya kenal. Ya. Terus tadi malam Mas Paiman teleponan sama saya. Jadi dia bilang dia memang pernah membuka kios ya di Pasar Pramuka. Tapi sejak tahun 2002 itu dia udah nggak lagi di situ karena dia udah menjadi kaprodi di salah satu universitas. Nah, terakhir memang dia tuh rektor di Universitas Mustopo dan waktu ada masalah saya jadi pengacaranya. Jadi saya ini teman sama dia teman baik banget gitu ya. Termasuk Bitor sebenarnya teman baik saya juga. Jadi waktu itu Bitor ini di kantor staf presiden dia diambil oleh Pak Luhut lah. Terus bagian bawah-bawah lah. Baik. Jadi, tapi kemudian Bang Sylvester tadi menyatakan apa yang disampaikan Bitor ini tidak berdasar. Bohong besar. Begitu. Bohong besar. Nah, hanya gini, seorang Bitor yang bohong besar nggak punya bukti sama seperti Roy Suryo CS ya kan, terus Rismon, Fadila dan sebagainya, tim TPUA ya kan, tim tipu UGM itu dipercayai. Jadi sebenarnya ini orang tipu menipu ya kan, saling percaya. Sebenarnya masalah ini sebenarnya kalau menurut saya nih, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini case close. Karena apa? Karena Roy Suryo yang tadinya mengatakan bahwa ijazah palsu itu, CS itu dibikin oleh UGM, sekarang Pasar Pramuka. Jadi kan ini lucu ini sangat lucu ya kan. Mereka ini akhirnya sekarang percaya bahwa dipalsukan di Pasar Pramuka. Tadinya UGM. Ya makanya mereka bikin tim tipu UGM, menggeruduk UGM Bang Sylvester. Dan sebagainya. Makanya sebenarnya ini orang yang waras ya kan. Kita yang waras nih ya kan tahu bahwa akhirnya ini tukang tipu dan tukang tipu ini saling percaya gitu loh. Baik, sampai di situ dulu Bang Sylvester. Pak Herman, ini bohong besarkah? Karena tadi nama Roy Suryo beberapa kali disebut oleh Bitor Suryadi, sumbernya dari situ. Sudah mengkonfirmasi atau menemukan bukti sendirikah soal Pak Paiman di Pasar Pramuka mencetak ulang ijazah Pak Jokowi? Bitor ini juga sahabat saya. Sahabat saya waktu kuliah di Universitas Pancasila. Saya ngambil hukum, dia ekonomi. Juga dia sahabat saya, sama-sama Komisi 2 DPR RI. Saya S2. Ketiga, sahabat saya juga ketika kita sama-sama tinggal di komplek DPR RI. Jadi saya tahu persis dia ini. Dan ini orangnya polos dan sangat apa adanya kalau ngomong. Jadi berdasar atau tidak yang disampaikan Bitor Suryadi, Pak Herman? Ya, kalau menurut saya sangat mendasar. Apa yang dia kan bicara titik saksi ini. Kalau dia cerita ngawang itu ya boleh kita nggak percaya. Tapi dia ceritanya ada ini buktinya, ini bukti ini gitu. Terlepas yang dibilang itu membantah, itu jelas Bitor sudah berani menunjuk orang-orang itu. Ada buktinya Pak? Ada buktinya? Nah itu Bitor bilang kan. Adi Wijayanto, siapa itu 2 orang lagi itu. Dia disebutin nama-nama orang itu gitu loh. Artinya David sama Anggit. Itu. Artinya dia ada keberanian. Artinya ada keberanian untuk menyatakan bahwa itu benar gitu loh. Jadi dia tidak berani cerita. Karena saya paham betul ini karakter orang. Ini pernah staf khusus presiden juga, tapi nggak mungkin lah. Kalau dia bicara bukan staf khusus Pak. Apa namanya asisten 4 ya? Baiklah. Artinya kalau menurut Pak Herman itu berdasar karena kemudian by name ini Bang Sylvester yang disebutkan oleh Bitor Suryadi ini. Kalau tadi sempat berkontak dengan Pak Paiman, apa yang disampaikan? Karena Pak Paiman katanya mencetak ulang ijazah. Karena beliau juga kenal Bitor, hanya mungkin beliau nggak tahu Bitor pernah memalsukan juga Pak kop surat kantor staf presiden. Makanya dia dari kerja di situ dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, dia telepon saya, bro, datang ke kantor. Ini ada ruangan, ada telepon. Kita bisa telepon-telepon pengusaha. Ya saya kan bukan tipikal begitu. Tapi dari itu Bang Sylvester ingin bicara apa mengenai kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi? Makanya Bitor ini akan bisa lakukan apapun Pak untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Karena apa yang dia bicara ini kan bohong besar,
nggak ada bukti-bukti, mana buktinya kamu gitu loh. Ada nggak tahun berapa dipalsukan di Pasar Pramuka? Oleh siapa? Caranya bagaimana? Ini kan nggak ada, sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman TPUA. Jadi atau hanya menunjuk UGM, nama saja tanpa atau Roy bisa Suryo. membuktikan. Semua nggak ada ini. Ini semua kebohongan besar dari teman-teman ini, ya kan? Hanya untuk mengadu domba, menghancurkan karakter Pak Jokowi. Karena nggak ada bukti yang mereka pegang, mana ijazahnya yang palsu, mana yang asli, tahun berapa dipalsukan, nggak ada. Nah, saya bilang ke Prof. Paiman, ya kan? Prof. Paiman ini kan tahun 2002 dia udah nggak di situ, udah jadi kaprodi di salah satu universitas, ya kan? Nah, Prof. Paiman mana mungkin, sedangkan Pak Jokowi itu 2004 itu kalau nggak salah di Solo ya, ya kan? Baru masuk ke DKI itu 2012. 10 tahun Prof. Paiman itu sudah nggak di situ, di Pasar Pramuka. Nah, bisa-bisanya Bitor ini dari mana juntrungnya dia bisa bilang ini Prof. Paiman. Gitu loh. Jadi 10 tahun Prof. Paiman sudah nggak di Pasar Pramuka, gitu loh. Baik Bang Silvester. Pak Herman, 10 tahun sudah tidak di Pasar Pramuka, tiba-tiba kemudian namanya muncul, dituduh mencetak ulang ijazah Pak Jokowi. Buktinya ada, karena jangan cuma sambil asal tuduh dan sebut nama saja Pak Herman. Artinya gini, kalau saya udah langsung aja laporan ke pihak yang berwajib, dibuktikan secara hukum. Secara hukum artinya ada pembuktian di situ kan, ada saksi, nanti dia akan bicara di situ. Jadi masukin aja ranah hukum baru, ya kan, ranah hukum yang baru atau delik baru, silakan aja Pak. Jadi Roy Suryo dan teman-teman siap untuk menghadirkan bukti-bukti itu nanti di proses-proses hukum yang akan dihadapi. Iyalah, bisa jadi siap Mana semua. Dan maksud saya laporan nih, laporin aja Bitornya, maksud saya ke pihak yang berwajib, daripada ribut-ribut kan, dulu dia nggak benar, laporin aja yang wajib. Nah, dia akan membuktikan nanti. Baik Bang Silvester, ini setelah Roy Suryo dan teman-teman kemudian saya, mungkin ada challenge, kalau itu dilaporkan itu hal yang biasa dalam hidup bernegara. Hanya maksud saya kalau nipu harus pakai logika. Gitu loh. Jangan kayak TPUA, ya kan? Mereka nggak punya bukti, lapor Dumas di Barreskrim, ya kan? Habis itu ijazah Pak Jokowi asli diselidiki, ya kan, oleh lapor dan sudah dinyatakan identik. Ijazah asli yang diselidiki identik dengan 3 ijazah asli temannya, ya kan? Habis itu mereka tetap nggak percaya. Sedangkan yang mengeluarkan ijazah asli dalam hal ini UGM, itu pun mereka nggak percaya. Ya kan, mereka mengatakan bahwa yang memalsukan itu UGM, makanya dibikin tim tipu UGM, ya kan. Sekarang ini mereka percaya lagi ijazah Pak Jokowi itu di Pasar Pramuka. Weh, come on, gitu loh. Maksudnya kalian ini mempercayai yang palsu mana sih gitu loh? Kok bisa-bisa sama-samanya mereka semua ini mempercayai pertama UGM yang malsukan, sekarang Pasar Pramuka. Ini kan nggak masuk logika kita gitu. Anak SD pun nggak mungkin bisa ditipu dengan hal demikian. Tapi ini orang-orang semua ini di-prank sama Bitor. Jadi saya terima kasih kepada Bitor. Gara-gara kamu, kita tahu bahwa ini bohong semua nih. TPUA, kayak Roy Suryo, Rismon, bohong semua ini. Dan mereka sampai saat ini belum ada bukti yang mengarah bahwa mereka penelitian mereka berhasil mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Bang Silvester. Pak Herman, sampai saat ini Roy Suryo CS tidak punya bukti yang mengarah pada ijazah Pak Jokowi yang dari awal disebut palsu itu? Oh, itu udah punya, kan udah dia bertebar kemana-mana bukti-bukti yang mereka buktikan. Cuman kan persoalan sekarang kalau masalah Bitor ini, itu kan gini. Setiap universitas yang mencetak ijazah itu akan mengeluarkan sebatas yang lulus saja. Kemendiknas tidak akan mungkin memberi cetak lebih, memberikan lebih. Ijazahnya itu, ijazahnya itu. Itu bagian penelitian Bang Roy Suryo CS dan itu udah nggak boleh. Ini tetap segitu. Artinya logikanya maksud dicetak di Pramuka itu maksud juga kenapa? Karena nggak mungkin UGM mau mengeluarkan lagi, Kemendikbud mau mengeluarkan lagi karena sudah terbatas. Artinya bisa dibuat di percetakan Pramuka itu. Itu penjelasan logikanya Bang Silvester. Jadi bukan tipu-tipu tanpa logika, tapi ditahan dulu. Ditahan dulu Bapak-Bapak ya. Sesaat lagi ya kita akan membahas cocokologi itu seperti apa sih dalam polemik ijazah Pak Jokowi. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.
Baik pemirsa, kembali kita akan lanjutkan pembahasan yang tadi semakin seru nampaknya. Bicara soal cocokologi juga Bang Silvester. Ini nama-nama PDIP kemudian yang berada dalam pusaran polemik. Betor Suryadi, kader PDIP menuding juga kader PDIP yang lain. Ini memang kenapa dia muncul tiba-tiba, niatnya untuk mengungkap fakta, atau Bang Silvester melihat ada kepentingan politik yang lain? Ya, kalau saya lihat ya, Mas Pras dan Anji Wijayanto, saya lebih percaya mereka daripada Bitor. Kenapa Bang Silvester? Karena mereka memang tim sukses Pak Jokowi ya, dari gubernur dan juga waktu calon presiden. Ya. Intinya bahwa memang tidak ada, makanya tiba-tiba munculnya Bitor ini, saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena Rismond, Roy dan sebagainya, Tifa ini akhirnya mempercayai Bitor. Berarti kan ijazahnya dipalsukan di Pramuka, bukan di UGM. Kemarin mereka harusnya menurut saya ya, kalau memang mereka menuduh UGM sampai bikin tim tipu UGM, terus sekarang itu ada gugatan di pengadilan Solo dan Sleman, termasuk yang digugat itu pihak-pihak UGM. Harusnya fokusnya ini aja nih, kalau itu benar pun. Ya kan? Ngapain sekarang mereka mempercayai Bitor? Berarti kan orang-orang ini semua ini kan nggak punya bukti sama sekali gitu loh. Makanya saya bilang sampai hari ini, saya mengatakan masalah ijazah palsu itu buktinya nol besar. Nggak ada satupun yang bisa meyakinkan saya ataupun siapapun pihak berwajib ya kan, mengenai ijazah palsu. Makanya kemarin di Bareskrim itu ya kan, hasil dumasnya mereka itu kan sudah di stop ya kan, SP2 Lit, tapi katanya mau minta lagi gelar perkara khusus, ya silakan aja. Tapi kita ketahui bahwa itu udah ditutup gitu loh. Terus ada gugatan sebelumnya berapa tahun lalu, yaitu di PN Jakarta Pusat dan juga di kalau nggak salah Solo. Itu pun sudah ditolak oleh pengadilan atau NU. Jadi kan harusnya teman-teman ini kan belajar dari sejarah yang terjadi ini. Baik Bang Silvester. Pak Herman, dengan munculnya Bitor Suryadi ini, akankah kemudian Roy Suryo dan teman-teman mendorong bagaimana kemudian kasus ijazah Pak Jokowi ini yang dituding palsu dibuka kembali, Pak Herman? Kalau bagi kami, ucapan Bitor ini novum. Bukti baru. Bukti baru? Iya. Artinya, kenapa? Jokowi ini juga orangnya Bitor ini orangnya Jokowi juga, tim sukses Jokowi. Saya pernah nganter dia waktu syukuran Jokowi menang. Padahal saya tim Prabowo, saya pendukung Prabowo waktu itu. Dia Jokowi, kami ya biasalah beda kan. Karena partai saya PAN, dia ini kami fight untuk Prabowo waktu itu. Nah Bitor ini, saya antarin dia waktu syukuran di Balai Kartini, saya antarin tim Projo. Berapa kali juga sukses buku kemana, saya antarin juga Bitor. Karena kami kan dekatan rumahnya. Jadi memang Bitor ini memang dulunya adalah pejuangnya Artinya Jokowi. Di sini Pak Herman ingin bicara Bitor ini bisa menjadi material atau kemudian bukti baru yang dihasilkan atau bisa diberikan kepada pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Akan jadi bukti baru ini. Bitor akan kami jadikan saksi nanti di proses persidangan nanti. Bang Silvester, Bitor akan menjadi saksi. Jadi gini Pak, saya mohon maaf ya, saya nggak ngomong ini, tapi saya masalah ijazah palsu ini, ada namanya Denny Siregar bicara, saya baca sedikit ya. Isu ijazah palsu itu dikeluarkan oleh orang bodoh, diramaikan oleh orang bodoh, dan dipercaya oleh orang-orang bodoh. Cukup keras yang disampaikan. Terus yang kedua, ya kan, ini Pak Jimli Asediki, mantan Ketua MK mengatakan, upaya mempersoalkan ijazah Jokowi adalah tindakan tidak etis dan merupakan strategi licik yang kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak sehat. Nah itu dari mereka, dari saya. Kok bisa-bisanya kalian bisa mempercayai seorang Bitor? Pak, Bitor ini saya tahun 2015 saya pernah ngasih dia duit. Nah ini saya ngomong fair aja. Bitor kau jangan nyangkal ya. Ini Silvester Matutina yang bicara ini. Mungkin karena Bitor Suryadi adalah bagian dari PDIP dan pernah menjadi tim sukses dari Pak Jokowi. Gimana Bang Silvester menjelaskan kalau kemarin saya lihat Bitor bukan dari timnya PDIP ya. Makanya kemarin Mas Pras juga sudah membantah, Andi Wijayanto sudah. Kalau menurut saya PDIP dalam hal ini tidak perlu disangkut pautkan.
Dan saya meyakini PDIP tidak ikut-ikutan sebenarnya, hanya ada yang dibawa-bawa yang nama-nama bubu. Tapi kalau otaknya menurut saya bukan teman-teman PDIP. Saya harus fair katakan itu. Oke, bukan di teman-teman PDIP, tapi atribusi PDIP tentunya melekat di nama Bitor, di nama Prasetyo Edy, di nama Adi Wijayanto. Bitor ini mantan PDIP. Kalau sekarang sih saya yakin sih enggak, atau mungkin dia masih punya KTA, saya juga nggak tahu. Tapi kalau Mas Pras sama Adi Wijayanto memang orang PDIP. Gitu. Dan saya yakin apa yang dikatakan Mas Pras itu bukan bohong, atau Pak Iman. Karena saya juga kenal mereka. Saya kenal mereka ya, menurut saya orang baik itu, dua orang itu kan. Nah kalau Bitor ya tanda kutip lah, karena dia pernah minta saya, bro katanya, kita telepon pengusaha yuk pakai ini nomor teleponnya kantor staf presiden. Baik Bang Silvester. Pak Herman, ini kita membuka profil dari Bitor Suryadi ya jadinya, tapi cukup kemudian tetap kuat ingin membawa Bitor Suryadi sebagai saksi dengan semua pertimbangan dan apa yang pernah disampaikan oleh Bang Silvester dengan track record demikian? Saya sudah bilang ke Bitor, dia akan siap untuk menjadi saksi, menambah bukti baru ini. Menyatakan, memberikan kesaksian nanti di forum persidangan. Kenapa? Baik laporan yang di Mabes Polri ya, yang di TPUA itu yang sudah dihentikan itu, juga dengan ada laporan baru, harusnya menjadi dibuka lagi. Apalagi sudah ada permintaan dari TPUA kan untuk dibuka secara terbuka, digelar baru lagi. Karena dan itu juga ada surat perintah dari penghentian penyelidikan itu. Tapi ada juga komen dari Kapolri bahwa akan disetujui kalau memang dibuka secara terbuka. Kapolri juga siap. Nah, itu yang sedang kami tunggu-tunggu itu untuk dibuka gelar baru itu perkara itu, dan itu. Nah, untuk di Polda Metro Jaya ini juga tidak bisa semata-mata langsung proses pendidikan, tapi harus ada putusan yang menyatakan bahwa memang ijazah itu yang dinyatakan oleh pengadilan menyatakan bahwa itu asli. Jadi jangan buru-buru naik ke penyidikan gitu ya, Pak Herman. Harus ada dulu bukti. Ada bukti itu dulu. Artinya kalaupun dipaksakan Polda ini naik, tetap proses proses ulang terhadap ijazah Jokowi itu harus ditampilkan. Pak Herman, tapi kalau tidak bisa, tidak memenuhi delik. Karena kuncinya ada di ijazah itu sendiri. Pak Herman, ini kisah dari ijazah Pak Jokowi menjadi panjang karena kemudian Roy Suryo dan teman-teman masih pada tujuannya untuk membuktikan penelitiannya. Tapi pasti menjadikan Bitor Suryadi sebagai saksi sudah ngobrol terlebih dahulu. Apa sih yang kemudian menjadikan Bitor Suryadi tiba-tiba muncul, hadir dengan statement yang kemudian cukup membuat gempar? Sudah ada. Kan Bitor sudah diwawancari oleh Abraham Samad, ketua tim kami, Pak Abraham Samad sudah mewawancari Bitor di YouTube-nya, udah jelas sekali itu. Dibuka secara transparan nama Bitor waktu itu. Jadi kami udah, dia sudah welcome lah untuk bilang akan memberikan dukungan untuk penguatan dari pembuktian ini. Yang Universitas Keluaran Pramuka ini gitu. Dia siap itu untuk menjadi saksi itu. Baik, Bitor Suryadi siap menjadi saksi. Bang Silvester, laporan yang di Polda Metro Jaya atas Roy Suryo dan teman-teman. Dengan munculnya nama Bitor, akankah kemudian ada laporan lagi baru terhadap Bitor Suryadi? Bisa saja, pastinya ada ya, karena dalam hal ini Bitor menfitnah ya, atau melakukan kebohongan ya kan, pencemaran nama baik dan sebagainya lah. Terus ya bisa saja. Terus yang kedua, saya tidak sependapat ya dengan Pak Herman tadi bahwa laporan di Polda Metro ini harus secepatnya diadakan gelar perkara, setelah itu naik ke penyidikan. Karena sudah terlalu lama juga ya kita menunggu, ini kok belum jalan juga gitu loh. Nah, kenapa? Karena jadi ijazah Pak Jokowi itu kan kemarin sudah dikasih ke Bareskrim, sudah yang asli, ya kan? Terus sudah dikembalikan lagi ya kan, di waktu konferensi pers juga udah ditunjukkan yang fotokopi, yang di sampingnya juga yang asli. Sekarang kan begini Pak, kalau saya lihat harusnya kan bapak-bapak mereka ini kan gugat atau bikin LP lagi baru entah apalah ya kan, dari kasusnya Bitor. Ya kan, bukan harusnya kan yang siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan dong. Baik Bang Silvester. Jadi jangan sampai juga ya kan
ini udah istilahnya udah NO ya. Kalau bukan saya mau ngomong kalah ya, udah gugatan NO di mana-mana. Saya yakin juga ya. Ini keyakinan saya Pak, bukan saya meramal ya, bahwa gugatan di Solo dan juga di Sleman itu kemungkinan besar juga akan ditolak ya. Baik, baik. Kita masih tunggu bagaimana proses hukum yang akan berlangsung. Kemungkinan masih bisa saja terjadi. Terima kasih Bang Silvester, terima kasih Pak Herman. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Kanana. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, sesaat lagi Anda jangan lupa menyaksikan program Renungan Jiwa sesaat lagi dengan tema Keluargaku Surgaku dalam rangka menyambut Hari Keluarga bersama dengan Ustadz Irfan Rizky Haas dan Ustazah Syifa Fauzia. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.